Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Shalom semuanya, apa kabar? Pasti semua semangat, luar biasa. Yes. Nah, anak-anak sekolah minggu, senang sekali ya boleh bertemu kembali di hari Minggu ini. Wah, sudah tidak rasa hampir ya 2 tahun kita beribadah di rumah. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, kasih Yesus itu sangat indah. Setiap hari Tuhan Yesus mengasihi kita. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan pasti selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Bapak Guru Eldad. Nah, sebelum itu kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan penuh penghayatan kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar boleh mengerti firman yang diberitakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, shalom anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Mari buka Alkitabnya masing-masing dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, demikian firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar cerita, tapi cerita ini akan
lewat video. Ya, mari anak-anak remaja dan anak sekolah minggu untuk melihatnya. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, anak-anak remaja dan anak sekolah minggu, kita sudah melihat dan mendengar cerita lewat video tadi atau penayangan tadi, yang dimana Yesus mengenal siapa perempuan Samaria, yaitu perempuan yang memiliki kehidupan yang salah. Tetapi ketika perempuan Samaria itu mengakui bahwa ia tidak mempunyai suami, Yesus memujinya karena kejujurannya. Perempuan itu telah membuka kehidupan yang salah itu dengan jujur. Air hidup Kristus mengisi kekosongan hidupnya dengan kasih sejati, yaitu kasih Allah. Air hidup Tuhan Yesus memenuhi hidup perempuan Samaria itu dan memberikan pembaharuan rohani yang membuatnya mengalami mata air yang memancar keluar dalam hatinya. Demikian kuatnya pancaran air rohani itu sampai-sampai ia harus pergi mewartakannya kepada penduduk kota. Jadi anak-anak sekolah minggu dan anak remaja, inilah perbuatan yang seharusnya terjadi dalam hidup kita yang sudah dipenuhi air hidup Kristus.
Bukalah hati untuk menerima siraman air hidup yang melegakan. Untuk anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu, Yesus sangat mengasihi dan menyayangi perempuan Samaria karena sikap kejujuran dan kerendahan hatinya. Jadi anak-anak sekolah minggu yakin dan percaya bahwa Yesus satu-satunya air hidup yang artinya dapat memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengikutinya. Jadi demikianlah firman Tuhan. Bahan ceritanya terdapat dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Pokok cerita, air hidup melegakan orang yang haus. Saya ulangi, air hidup melegakan orang yang haus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu. Nah, itu tadi cerita dari Pak Guru Eldar. Sekarang kita mau mengucap syukur pada hari ini Tuhan memberkati kita dengan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa persembahan dan doa syafaat dipimpin oleh Pak Guru Eldar. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari tenangkan hati pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah, sekolah minggu, anak besar dan anak remaja. Kiranya ibadah kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sudah membawakan persembahan kami yang berupa uang yang berasal dari orang tua kami. Kiranya persembahan itu dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu dan dikelola baik oleh pengurus sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menyembuhkan anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu dapat beraktivitas sedia kala dengan penuh semangat dan dapat menghadiri atau menonton live streaming ibadah sekolah minggu-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu, beri kekuatan, kesehatan dalam menjaga tumbuh kembang anak sekolah minggu-Mu, sehingga anak sekolah minggu-Mu dapat bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati anak sekolah minggu-Mu dalam bangku sekolahnya, masing-masing dimanapun ia berada. Tuhan tuntun sertai mereka sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu dan anak remaja-Mu dapat bersekolah dengan baik. Ya Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga guru sekolah minggu-Mu di jemaat-Mu ini, jemaat penil perumnas. Engkau berkati, berkekuatan, kebijaksanaan, kesehatan dalam menjalani setiap aktivitas sehari-harinya, baik dalam pelayanan di gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua hamba Tuhan di tempat ini, baik Ibu Pendeta Oktavina Lago dan Bapak Pendeta Ayub Pamewa. Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, kebijaksanaan dan kesehatan dalam melayani setiap rangkaian ibadah di jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, berkati kami anak-anak-Mu ini dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini
makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah di penghujung ibadah kita. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain, sehingga kita terhindar dari virus-virus COVID. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu semua. Shalom.